Terima kasih dari kawan-kawan serta semuanya. Suara saya terdengar. Yo, Oke, baik, terima kasih. bisa, bisa. Oh, eh, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenalkan, saya Husnul selaku MC webinar hari ini. Insyaallah yang akan membantu seluruh jalannya kajian hari ini dari pembukaan sampai penutupan. Izinkan saya membaca rangkaian acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua bacaan Al-Fatihah, kemudian ketiga cara inti masuk materi yang akan disampaikan oleh Ustaz Asadullah, kemudian keempat sisi dokumentasi, kemudian Q&A jika nanti ada pertanyaan terkait webinar ini ataupun pertanyaan secara umum terkait Al-Quran, itu bisa ditanyakan kepada Ustaz Asad. Kemudian yang terakhir doa dan penutup. Baik, karena sudah masuk jam 8:08, maka kita mulai acara hari ini dengan membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian sebelum masuk ke cara materi, mungkin saya ingin sedikit menyapa kawan-kawan peserta kajian hari ini. Mungkin nanti bisa sedikit perkenalan terkait nama, kemudian dapat info webinar hari ini, dapat dari mana sih infonya gitu ya. Mungkin bisa minta tolong kepada Ustadz atau kepada Saudara Muhammad Salman Al-Farisi. Bisa mungkin disampaikan perkenalan. Mungkin nama, kemudian asal, kemudian dapat info dari mana gitu ya. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Salman Farisi, biasa dipanggil Salman. Saya asli Jakarta, tinggalnya di Bekasi. Alhamdulillah dapat info link Zoom ini dari teman saya. Baik, itu aja Ustaz. Oke, terima kasih kepada Bang Salman, Bang Jakarta, terima kasih. Mungkin ke yang Banat, mungkin bisa kepada Kakak Zaina. Kak Zaina mungkin bisa perkenalan sedikit. Halo, Kak Zaina. Sepertinya sinyal terputus. Mungkin kita ganti kepada Kak Septi. Kak Septi mungkin bisa minta tolong untuk perkenalan sedikit, kemudian menyampaikan asal dan dapat info kajian ini dari mana.
Halo, Kak Septi. Suara saya masuk ya, jelas ya? Kelas. Oke. Kak Septi, halo. Apakah bisa on mic sedikit untuk perkenalan, kemudian menyampaikan asal dan info kajian online hari ini dapat dari mana? Oke, suara jelas, Kang. Oke. Mungkin Kak Septi masih di mute ya. Bisa di unmute dulu. Halo, mungkin sinyal ya. Kita ganti mungkin ke Kaila, minta tolong untuk perkenalan sedikit. Nyapa teman-teman yang ada di sini, asal dari mana, kemudian info kajian hari dapat dari mana. Silakan Kak Kaila. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Nur Aisyah, asal dari Palembang. Dapat info Zoom dari IG. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Izin sebelumnya, mungkin apakah Ustadz Asad udah masuk, udah bergabung bersama kita semua? Sudah. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi masuk ke acara inti ya, insya Allah tanpa berpanjang lebar. eh, Materi hari ini yang akan langsung disampaikan oleh Ustadz Asadullah. Padanya waktu dan tempat dipersilakan. Oh ya kawan-kawan, sedikit tambahan. Insya Allah materinya bermanfaat. Maka jika ada hal-hal yang kemudian dianggap penting ataupun bermanfaat untuk di-share dan sebagainya, maka bisa minta tolong untuk dicatat. Semoga menjadi wasilah kita mudah dalam menghafal ataupun bermuamalah dengan Al-Quran. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Silakan Ustaz waktu dan tempat dipersilakan. Oke, syukur Ustaz Tisnol. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin wa qaidil mujahidin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman semua yang insyaallah Allah rahmati, yang Allah berkahi. Alhamdulillah biidznillah kita semua di sini masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang sangat indah, betul ya, kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa merasakan kajian ini, kita bisa merasakan nikmatnya kuah dan sebagainya. Itu sebuah nikmat ya. Bahkan saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita ini nggak bisa menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Allah menyampaikan kalau kalian ingin menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Karena apa? Karena saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, saya mengajak kepada teman-teman semua, mari kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Yang pertama dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Yang kedua, dengan menggunakan tubuh kita ini untuk apa? Untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, dan alhamdulillah luar biasanya di sini ada 233 orang yang hadir. Luar biasa, Masya Allah. Ya, saya ucapkan ahlan wa sahlan ya bagi teman-teman semua yang sudah hadir ya. Ini peserta yang bukan sedikit ya. Kita online ya, cuma via Zoom, tapi Masya Allah pesertanya sampai 235 orang. Dan insya Allah ini akan terus bertambah sampai nanti di akhir kajian insya Allah. Oke, sebelum kita mulai, kita buka kajian kita pada malam ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kajian kita pada malam ini menjadi kajian yang berkah, yang bermanfaat serta menjadi wasilah di tengah rahmat. Amin insyaallah. Oke teman-teman semua, sebelum saya mulai ya, saya pengen menekankan kepada teman-teman semua, tolong dimatikan mic-nya ya ketika kajian berlangsung, dan kalau bisa dibuka kameranya, biar kelihatan nih muka-muka orang yang soleh, ya yang solehah, para hafidhah-hafidhah, biar kelihatan nih muka-mukanya ya. Jadi dibuka ya untuk kameranya, tapi untuk mic-nya tolong ditutup. Jelas ya, sepakat ya? Biar tidak mengganggu selama kajian ke depannya. Dan juga pengen menginfokan, ya insya Allah dari 200 berapa orang yang hadir nih? 235 orang yang hadir ya. Nanti insya Allah ada 3 di antara antum yang berkesempatan mendapatkan buku gratis 3 orang. Ya, judul bukunya apa? Judul bukunya Dari Quran untuk Penghafal Al-Quran. Ini buku terbaru Ana yang paling alhamdulillah ya, laris banget ya. Dalam sebulan laku sudah 300 lebih yang terjual. Dan insya Allah nanti bagi teman-teman semua ya dari antum semua di sini ada 3 orang yang berkesempatan mendapatkan buku ini gratis ya, ongkir kami bayar ya, buku dapat gratis dan insya Allah nanti dapat ebook juga insya Allah ya. Jadi silakan dicatat ya, dicatat, dan nanti ketika antum sudah mencatat ya pastikan antum buat rangkuman yang rapih, yang semenarik mungkin, yang sedetail mungkin, dan nanti diposting di Instagram, boleh di story-nya masing-masing atau di feed-nya masing-masing. Jelas ya? Oke. Tema kita hari ini adalah 5 penyebab hilangnya hafalan. Ya, coba sebelum kita mulai, coba komen teman-teman semua yang sekarang merasakan hilangnya hafalan. Coba komen saya di kolom komentar. Coba komen. Anda pengen tahu di sini ada gak sih ya yang mungkin hafalannya sedang berantakan ya, yang mungkin hafalannya sering hilang-hilangan, yang mungkin merojahnya nggak semangat. Coba komen saya. Kira-kira banyak gak nih? Masya Allah, luar biasa banyak ya yang berantakan hafalannya. Ya Allah, semoga ke depannya Allah rapihkan hafalan kita lagi, mungkinkan hafalan kita lagi, dan juga insya Allah Allah berkahi. Ya. Dan harapan besarnya semoga ya kajian pada malam ini bisa membantu antum semua, termasuk anda pribadi yang sedang merasakan berantakannya hafalan, yang hilangnya hafalan ya. Semoga Allah kembalikan, Allah berkahkan, Allah mungkinkan insya Allah. Mungkin sebelum kita mulai ya, Ana izinkan Anda untuk memperkenalkan diri. Nama Ana Muhammad Asadullah, biasa dipanggil Asad ya. Ana asli Sukabumi. Ana lahir di Sukabumi, tapi besarnya di Bogor. Jadi Ana TK di TK Azhar Sukabumi, tapi SD-nya di SD ITM Madani Bogor. SMP-nya balik lagi ke Sukabumi di SMP ITSK Sukabumi. Lalu SMA-nya di Pondok Pesantren Terpadu Darul Qur'an Mulia di Bogor. Untuk kesibukan apa? Kesibukannya alhamdulillah sedang kuliah. Sekarang semester akhir di Igdir University di Kota Igdir di Turki. Ya, mohon doanya teman-teman semua, semoga kuliahnya dimudahkan, dilancarkan, dan Allah berkahi insya Allah. Anda pun sebagai pengajar ya di Khadimul Quran atau sebagai founder juga. Jadi Anda itu mendirikan namanya Khadimul Quran, yang dimana lembaga online yang kami dirikan dari tahun 2021. Alhamdulillah sampai hari ini, sampai detik ini kami bisa membantu banyak orang untuk menghafal Quran, untuk murojaah, untuk belajar tahsin, untuk belajar Al-Quran dan sebagainya. Jadi kami membuat Khadimul Quran untuk membantu teman-teman semua. Dan alhamdulillah kami setiap bulannya mengadakan kajian-kajian gratis. Eh, Oleh karena itu pastikan antum follow akun kami ya. Follow akun kami di yang pertama akun aneh ya, namanya @asadullah. Yang kedua, silakan di-follow akun kami juga di khodimul.quran. Coba komen saya yang sudah follow. Coba saya pengen tahu. Kira-kira apa namanya? Sudah follow belum? Coba bilang saya yang sudah follow. Sudah alhamdulillah ya. Jadi pastikan antum sudah follow akun kami di @asadullah ataupun di khodimul.quran. Sebelumnya maaf nih, suaranya jelas gak? Takutnya putus-putus nih. Tadi ada yang komen ya, katanya putus-putus. Aneh takutnya ketika penyampaian ke depannya nggak jelas suaranya. Coba, jelas gak untuk kakak-kakak semua, abang-abang semua, bapak ibu sekalian, suaranya jelas gak suaranya? Jelas ya?
Nanti kalaupun emang nggak Iya. jelas atau putus-putus, tolong komen ya di kolom komentar. Ya, oke. Itu ya, itu sedikit ini ya, sedikit perkenalan dari Ana. Jadi nama Ana Muhammad Asadullah, ya, lahir tahun 2001, ya, 13 Desember 2001. Dan kesibukannya kuliah, ya, lalu mengajar di Khodimul Quran dan juga menjadi konten kreator ya di Instagram namanya @asadullah. Saya itu pun Ana pun menuliskan buku ya. Tadi Ana sudah menyampaikan, Ana ini buku ketujuh Ana. Yang insya Allah nanti yang disampaikan ulang ya. Insya Allah ada 3 orang yang beruntung yang akan mendapatkan buku ini insya Allah. Oke, kita mulai ya materi kita hari ini. Bismillah. Ya, silakan dipastikan ya, dicatat, diperhatikan fokus, jangan sampai ada yang tertinggal. Ya, Alhamdulillah hari ini sudah 258 orang yang hadir, luar biasa, Masya Allah. Semoga Allah berkahi antum, Insya Allah. Oke, kita mulai ya, Bismillah. 5 penyebab hilangnya hafalan. Ya, seringkali para penghafal Quran diuji yang namanya hilangnya hafalan. Sulit menghafal, ya, atau mungkin pernah murojaah tapi hilang hafalannya. Maka di sini Anda akan jelaskan 5 penyebab kenapa hafalan kita sering hilang. Ya, sebelum kita bahas satu persatu, ya, yang harus kita pahami apa? Bahwa penyebab utama, ya, selain 5 tadi ya, penyebab utama kenapa kita hilang hafalannya, kenapa? Karena kita sendiri. Ya, kita sepakat bahwa hilangnya hafalan, murojaah rasa ziyadah, sulit menghafal adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala atau musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita harus pahami ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, dan musibah apapun yang menimpa kamu maka adalah karena perbuatan tangan kamu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari segala kesalahanmu. Jadi Allah menyampaikan segala musibah, termasuk musibah kita sulit menghafal, musibah kita hilangnya hafalan, musibah kita nggak lancar-lancar. Itu musibah kenapa? Karena ulah tangan kita sendiri. Ya, jadi bukan karena teman-teman kita, bukan karena misalnya karena yang lain, bukan. Tapi penyebab utama kenapa kita berantakan hafalannya, misalnya hilangnya hafalan atau sulit menghafal, itu kenapa? Karena tangan kita sendiri, karena ulah kita sendiri. Itu Allah yang menyampaikan, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Jadi kata Allah, segala musibah, musibah apapun itu, ya, musibah hilangnya hafalan, sulit menghafal, itu apa penyebabnya? Karena tangan kita sendiri, karena ulah kita sendiri. Ini harus kita pahami di awal. Ya, maka setelah ini kita akan bahas tentang 5 penyebab, ya, 5 penyebab hilangnya hafalan. Oke, yang pertama. Penyebab pertama hilangnya hafalan adalah tidak maksimal dalam murojaah. Ya. Jadi kalau kita misalnya afan, ya, jarang murojaah atau nggak pernah murojaah, maka jelas hilang hafalan kita. Ada orang yang mengadu, Ustadz, saya nggak lancar-lancar, saya nggak hafal-hafal. Ternyata apa? Dia nggak maksimal usahanya, dia malas-malesan, dia nggak bangun tahajud, dia nggak murojaah dengan maksimal. Akhirnya apa? Ya udah, dia akan mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Ingat ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa allaisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yurah. Allah menyampaikan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, bahwa sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Jadi Allah menyampaikan bahwa kita ini akan memperoleh, mendapatkan tergantung apa usaha kita. Kalau usaha kita maksimal, kalau usaha kita sudah mati-matian, sudah berusaha dengan maksimal, maka kita pun mendapatkan hasil yang maksimal. Tetapi kalau kita nggak maksimal, kita malas-malasan, kita apa namanya menjauh dari Quran, kita nggak mau murojaah, maka ya wajar aja kalau hilang hafalan kita. Ya, maka ingat sabda Rasulullah SAW. Rasul menyampaikan ta'ahadul Quran fawalladhi nafsi biyadih lahu wa asyaddu tafallutan minal ibili fi uquliha. Apa kata Rasul? Rasulullah SAW menyampaikan, apa kata Rasul? Jagalah hafalan Quran itu. Karena demi Allah kata Rasul, hafalan Quran itu lebih cepat hilangnya, lebih cepat kaburnya daripada unta yang tidak diikat. Ya, jadi Rasul itu memperumpamakan, ya, menjelaskan hafalan itu seperti apa? Seperti unta. Ya, kalau untanya kita jaga, kalau untanya kita rawat, maka akan terjaga. Tapi kalau untanya nggak dijaga, kalau untanya nggak dirawat, maka akan hilang juga hafalannya. Akan hilang untanya itu ya. Jadi jelas ya teman-teman semua ya. Jadi pastikan kita menjaga Quran dengan apa? Dengan semaksimal mungkin dengan memperbanyak pengulangan. Ya kan Rasul menyampaikan innama mathalu sahibil Quran kamathali sahibil ibilil mu'aqqalah.
in 'ahada 'alaiha amsakaha wa in atlaqaha dhahabat. Apa kata Rasul? Rasulullah SAW menyampaikan perumpamaan para penghafal Quran itu seperti apa? Seperti pemilik unta yang mengikat untanya. Apabila dia mengikat untanya, apabila dia menjaga untanya, maka untanya akan terjaga, kata Rasul. Tapi kalau untanya nggak diikat, untanya nggak dijaga, nggak dirawat, ya, maka akan kabur untanya. Maka jadikanlah Quran itu sebagai apa? Kita umpamakan sebagai unta yang kita ikat, yang kita jaga, yang kita rawat. Jangan sampai kita mau kehilangannya. Maka perbanyaklah murojaah. Jangan sampai menjadi orang-orang yang afan, ya. Sekarang itu banyak orang-orang yang hanya fokus kepada ziyadahnya. Dia hanya ziyadah, 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 ziyadah. Menambah hafal, menambah hafal, menambah hafalan, tapi dia tidak mau murojaah. Ya. Berarti kalau antum hanya fokus kepada ziyadahnya saja, ya, dan antum enggan murojaah, maka ya patut dipertanyakan niatnya. Apakah antum menghafal karena Allah, apa karena manusia? Ya, karena banyak orang yang mati-matian menghafal, mati-matian ziyadah, tapi dia tidak mau mati-matian ketika murojaah. Dia bisa menghafal ziyadah, menambah yang banyak, dan begitu cepat. Tapi ketika murojaah, dia menjauh, dia malas-malasan. Ya, yang menyebabkan hilangnya hafalan. Ya, dan antum harus pahami, teman-teman semua, bahwa salah satu dosa terbesar adalah orang-orang yang sengaja, ingat ya, orang-orang yang sengaja menghilangkan hafalannya. Dia tidak mau murojaah, dia tidak mau yang namanya menjaga hafalannya, dia tidak mau mengulang hafalannya. Maka kata Rasul, bukan kata anak, kata Rasulullah SAW, mereka adalah salah satu orang yang mendapatkan dosa yang paling besar. Apa kata Rasul? Uridat alayya dhunubu ummati. Falam ara dhanban a'zama min suratin aw ayatin minal Qur'an utiha rajulun thumma nasiyaha. Jadi kata Rasul, ya, diperlihatkan kepadaku dosa-dosa umatku. Dan aku tidak melihat dosa yang paling besar, dosa yang paling dahsyat dibandingkan orang yang sudah menghafal Quran, menghafal ayat atau menghafal surat, ya, dan dia sengaja meninggalkannya. Jadi dia memang apa namanya? Dia menghafal Quran. Ya tapi apa? Dia setelah menghafal dia meninggalkan Al-Quran. Maka kata Rasul, bukan kata anak, kata Rasulullah SAW. Mereka salah satu orang yang mendapatkan dosa yang paling besar. Pertanyaannya, Ustadz, saya sudah murojaah, saya sudah bangun tahajud, saya sudah berdoa, saya sudah meninggalkan maksiat, tapi kenapa hilang hafalan saya? Apakah saya berdosa? Apakah saya mendapatkan azab? Jawabannya tidak. Ya, kalau antum sudah berusaha semaksimal mungkin, antum sudah murojaah, antum pun sudah meninggalkan maksiat, antum pun sudah senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka antum tidak berdosa. Justru antum akan mendapatkan pahala yang berlimpah. Ingat ya, kalau antum sudah berusaha, sudah berikhtiar, sudah murojaah, sudah berdoa, sudah bertawakal kepada Allah, walaupun misalnya antum sudah menghafal, antum sudah murojaah, antum sudah menjaga hafalannya, tapi ternyata masih hilang hafalannya, maka insya Allah antum tidak berdosa, tapi justru antum mendapatkan pahala yang berlimpah. Kenapa? Yang pertama, antum mendapatkan pahala yang namanya pahala baca Quran. Yang kedua, antum mendapatkan pahala bersabar. Dan kata Allah, pahala sabar itu pahala yang tidak ada batasannya. Allah menyampaikan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar itu kata Allah, balasannya tidak terbatas, saking banyaknya, saking berlimpahnya. Ya, jadi bagi antum yang sekarang misalnya sedang menghafal, ya, sedang murojaah, ya, tapi mungkin gak hafal-hafal, antum gak lancar-lancar, antum hilang hafalannya. Tapi antum terus berikhtiar, teruskan ikhtiar antum, teruskan usaha antum. Karena walaupun antum misalnya gak lancar-lancar, walaupun antum gak mungkin-mungkin misalnya, walaupun antum gak hafal-hafal, tapi antum berikhtiar, antum berusaha, maka insya Allah antum mendapatkan yang namanya pahala yang berlimpah. Jadi jelas ya, ini poin pertama. Poin pertama, kenapa kita hilang hafalannya? Karena kita tidak maksimal dalam murojaah. Lalu yang kedua adalah maksiat adalah penyebab terbesarnya hilangnya hafalan. Jadi, afwan ya, maksiat apapun itu, baik maksiat yang sembunyi-sembunyi, ataupun yang terang-terangan, ataupun yang besar, ataupun yang kecil, ataupun yang sengaja ataupun tidak sengaja, semua maksiat itu bisa menjadi penyebab kenapa hilangnya hafalan kita. Ya, misalnya afwan sering berkata-kata yang kotor, melihat hal-hal yang haram, ya. Ataupun apapun itu maksiatnya, itu bisa menjadi penyebab kenapa hilangnya hafalan kita. Ya, ada syair yang sangat terkenal dari Imam Syafi'i. Apa syairnya? Beliau pernah mengatakan, "Syakautu ila waqi'in su'a hifdhi,
فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. Apa kata Imam Syafi'i? Kata Imam Asy-Syafi'i, aku mengadukan kepada guruku Imam Waqi' bin Al-Jarrah. Ya, aku mengadukan kepada guruku Imam Waqi' bin Jarrah atas buruknya hafalanku. Ya, maka gurunya itu Imam Waqi' mengarahkannya apa? Untuk meninggalkan maksiat. Dan beliau mengatakan, al-ilmu nur, ya, wa nurullahi la yuhda li'asi. Ya, ilmu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada para pemaksiat. Jadi wajar aja, afwan, kalau kita sudah menghafal, sudah murojaah, tapi kita masih sering maksiat, yaitu penyebab kenapa kita hafal-hafal, kita Awan kenapa nggak gua lanjut minta kitab, kenapa tolong hilang itu hafalan. nggak Ya, gambar. maka pastikan teman-teman semua, ya, ketika kita menghafal Quran, ketika kita pengen menjaga hafalan, maka pastikan kita menjauhkan diri kita dari segala jenis kemaksiatan. Ya, jelas ya, sepakat ya. Jadi kalau antum pengen lancar hafalannya, pengen mungkin hafalannya, pengen dimudahkan dalam menghafal ataupun murojaah, maka pastikan antum meninggalkan yang namanya kemaksiatan. Baik itu maksiat yang besar ataupun kecil. Baik itu maksiat yang terang-terangan ataupun yang sembunyi-sembunyi. Baik maksiat yang mungkin sengaja ataupun tidak sengaja. Semua maksiat harus kita tinggalkan. Ya, pertanyaannya, Ustadz, bagaimana caranya atau apa ikhtiarnya agar kita bisa meninggalkan maksiat? Yang pertama, pastikan antum memperbaiki sholat antum. Apa? Memperbaiki sholat kita. Karena apa kata Allah? Kata Allah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan juga mungkar. Itu kata Allah. Jadi kalau ada orang yang sholat, tapi dia masih maksiat, berarti ada yang salah di dalam sholatnya. Mungkin wudunya nggak benar, mungkin nggak pernah berjamaah, mungkin nggak khusyuk, dan sebagainya. Ya, jadi kalau kita pengen dijauhkan dari maksiat, maka pastikan apa? Pastikan tinggalkan segala jenis kemaksiatan. Karena kata Allah, inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salat itu pasti mencegah perbuatan keji dan juga munkar. Ya, maka kalau kita pengen meninggalkan maksiat, perbaiki salat kita, perbaiki wudhu kita, berjamaah, jangan masbuk. Kita pun berusaha khusyuk dan juga sebagainya. Jelas ya? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya kita ini nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa kecuali bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa sholat, kita bisa meninggalkan maksiat, kita bisa menghafal Quran bukan karena kita sendiri, tapi karena bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita ada keinginan, punya harapan, misalnya tadi yang bilang pengen meninggalkan maksiat, maka minta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Allah pun menyampaikan ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doa-doa hambaku apabila mereka meminta. Allah pun menyampaikan uda'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku maka pasti aku akan dijabah, itu kata Allah. Maka kalau kita ada keinginan, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Nih, ada doa yang diajarkan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, ya. Ulama dari Mesir, ya. Beliau pernah menyampaikan kepada seorang pemuda, wahai pemuda, ya, kamu bermaksiat, ya, kamu tahu itu salah dan kamu pengen meninggalkannya, maka amalkan doa ini. Apa doanya? Allahumma ahrimni ladzata ma'siyatik warzuqni ladzata ta'atik. Artinya apa? Ya Allah, haramkanlah aku dari kelezatan bermaksiat kepadamu dan berikanlah aku kelezatan untuk taat kepadamu. Ini doa yang indah banget, doa yang sangat bagus banget. Ya, silakan ditulis, ya, diamalkan dan diajarkan kepada teman-teman ataupun keluarganya. Allahumma ahrimni ladzata ma'siyatik warzuqni ladzata ta'atik. Ya Allah, haramkanlah aku dari kelezatan bermaksiat kepadamu dan berikanlah aku kelezatan untuk taat kepadamu. Ya, dan ketika kita berdoa teman-teman semua, pastikan kita harus keadaan yakin. Ingat ya, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pastikan hati kita dalam keadaan yakin. Jangan sampai kita berdoa, ya Allah, saya pengen hafal Quran misalnya, tapi bisa gak ya? Kan susah. Ya Allah, saya pengen ninggalin maksiat, tapi bisa gak ya? Kan susah. Jadi masih ada keraguan di hatinya. Nah, jangan sampai seperti ini. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pastikan hati kita harus yakin 100%. Ingat ya, ketika kita berdoa harus yakin 100%. Ya, kenapa? Karena salah satu penyebab kenapa doa kita tertolak, kenapa doa kita tidak dikabulkan, karena kita nggak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala.
Rasulullah SAW menyampaikan, Uda'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Kata Rasulullah SAW, berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin bahwa doa-doamu akan diijabah. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha la yastajibu du'aan min qalbi ghafilin lahin. Kata Rasul, dan ketahuilah Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doa-doa hambanya apabila hatinya masih lalai, masih nggak yakin, dan sebagainya. Jadi kalau kita lagi berdoa, kalau kita lagi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pastikan harus yakin 100%. Jelas ya? Ini poin yang kedua. Ya, tadi poin kedua adalah kita harus berikhtiar meninggalkan maksiat. Oke, berikutnya. Berikut yang ketiga, tidak mengamalkan dan tidak mentadaburi apa yang sudah dihafal. Teman-teman semua yang insya Allah Allah rahmati, yang Allah berkahi, tujuan kita menghafal ya bukan untuk hafal. Tujuan kita hafal bukan untuk lancar, tapi untuk mempermudah langkah kita dalam proses pengamalan Al-Quran. Jangan sampai kita fokus menghafal, tapi sampai lupa esensi hakikat aslinya dari Al-Quran itu sendiri. Ya, Quran diturunkan untuk apa? Kita amalkan, kita pelajari, kita tadaburi. Jangan sampai kita lupa dengan hal itu. Karena banyak orang saat ini yang fokus hanya menghafal, melancarkan hafalan. Tapi dia tidak berusaha mengamalkan apa yang dihafal. Ya, memang sangat sulit kalau kita mengamalkan semuanya langsung. Ya, saya pun masih berusaha, saya pun masih belajar. Tapi minimal apa? Ada usahanya, ada ikhtiarnya. Ya, jangan sampai kita fokusnya menghafal, tapi kita lupa dalam pengamalan dan juga mentadabbur Quran. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Matsalul ladzina hummilut Taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara. Bi'sa matsalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumadz zalimin." Apa kata Allah? Perumpamaan orang-orang dibebani tugas mengamalkan Taurat, kemudian tidak mengamalkannya adalah seperti keledai yang membawa kitab tebal tanpa mengerti kandungannya. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat Allah. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Ya, jadi ayat ini pun bisa digambarkan kepada orang-orang yang menghafal Quran. Ya, orang-orang yang sudah menghafal Quran, yang sudah diamanahi menghafal Quran, ya, tapi dia tidak berusaha mengamalkan apa yang dihafal. Maka seperti apa? Seperti keledai, ya, yang dia itu membawa kitab yang banyak, ya, tapi dia tidak paham kandungannya, tidak paham apa yang dibawanya dan sebagainya. Jangan sampai kita menjadi keledai. Ya, kita hafal ayat Allah, tapi kita nggak paham ayat-ayatnya. Kita nggak bisa berusaha memahaminya. Ya minimal apa? Tadi yang bilang berusaha memahaminya. Ya maka perlu untuk mentadaburinya. Ya, maka di sini akan jelaskan tentang apa? Tentang 3 alasan kenapa kita perlu mentadaburi ataupun mengamalkan Al-Quran. Yang pertama, karena tujuan Al-Quran diturunkan bukan sekedar untuk dibaca saja, bukan untuk dihafal saja, tapi harus kita pelajari dan juga kita amalkan. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayati wa liyatadzakkara ulul albab." Allah menyampaikan kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka mentadaburi atau merenungi ayat-ayatnya dan agar orang berakal sehat mengambil pelajaran. Ya, ya sepakat ya bahwa Quran itu diturunkan bukan untuk dihafal saja, bukan untuk kita mungkinkan saja, bukan untuk kita lancarkan saja, tapi ada yang lebih penting daripada itu apa? Kita berusaha mentadaburinya. Dan ketika kita sudah mentadaburinya, maka kita pun akan dimudahkan proses pengamalan Al-Quran itu dan juga dalam menjaga hafalan itu. Ya. Yang kedua, kenapa kita perlu tadabur? Agar hati kita tidak mati atau tidak terkunci. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha." Kata Allah, tidaklah mereka menghayati Al-Quran atau hati mereka sudah terkunci. Jadi orang-orang yang nggak pernah tadabur afan, orang-orang yang nggak pernah berusaha memahami ayat-ayat Al-Quran, ya, nanti hatinya apa? Hatinya mati, hati yang terkunci. Dan ketika hatinya mati, ketika hatinya terkunci, nanti apa? Dia malas ibadah, malas murojaah, malas menjaga hafalannya. Sehingga apa? Sehingga hilangnya hafalannya, hilangnya semangatnya. Maka penting bagi kita untuk apa? Untuk berusaha mentadaburi dan juga mengamalkan ayat yang kita hafal.
Yang ketiga, kenapa kita perlu tadabbur? Karena tadabbur adalah kunci untuk merasakan kelezatan atau kenikmatan Al-Quran. Al-Imam Badruddin Az-Zarkashi rahimahullah berkata, barang siapa yang tidak memiliki ilmu, pemahaman, takwa dan juga tadabbur, maka dia tidak akan merasakan kelezatan Al-Quran sama sekali. Jadi orang-orang yang nggak pernah tadabbur, ya, nggak punya pemahaman, nggak punya ilmu, nggak punya ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, maka dia tidak akan pernah merasakan yang namanya kelezatan atau kenikmatan Al-Quran. Wajar aja, ya, afwan. Kalau antum atau kita, teman saya pribadi, kenapa kita sering nggak nikmat murojaah? Kenapa kita sering nggak apa namanya nggak nikmat ketika menghafal? Ya, mungkin karena kita nggak pernah tadabbur, kita nggak pernah melihatnya, kita nggak pernah bersamakannya. Ya, sehingga apa? Sehingga kita sudah menikmati atau merasakan kelezatan Al-Quran. Karena kata Imam Badruddin ya, bahwa kalau kita pengen merasakan yang namanya kenikmatan Al-Quran, kalau kita ingin merasakan yang namanya kelezatan Al-Quran, maka pastikan kita harus apa? Harus berusaha mentadaburi Al-Quran. Dengan apa? Ya, antum baca terjemahannya, antum baca tafsirnya, antum ikuti kajian-kajian tadabbur, kajian-kajian tafsir dan sebagainya. Karena dengan kita berusaha memahaminya itu pun sebagai ikhtiar kita. Ikhtiar kita untuk apa? Untuk bisa mentadaburi atau memahami Al-Quran. Ya, maka itu punya buku. Ya, ini namanya bukunya Dari Quran untuk Penghafal Quran. Ya, buku ini tuh Anda tulis ya untuk apa? Untuk tadabur. Jadi isinya itu ada 99 ayat seputar motivasi menghafal Quran. Ya, jadi nih Anda lihatkan ke antum ya untuk bukunya nih. Ya, jadi buku ini ya Anda tuliskan di tahun lalu. Ya, Anda tuliskan ini buat siapa? Untuk para penghafal Al-Quran yang pengen tadabbur, yang pengen memahami ayat Al-Quran. Ini tuliskan di sini. Ya, ini jelaskan ya. Coba, maaf. Nah, ini judul bukunya Dari Quran untuk Penghafal Al-Quran. Ya, jadi isinya apa? Ada 99 ayat seputar motivasi menghafal Al-Quran. Ya, dan di dalamnya ada apa? Ada 17 bab. Nah, salah satu babnya adalah pembahasan kita malam ini. Bab 5 penyebab kenapa 5 penyebab hilangnya hafalan. Ya, jadi bayangkan ya, tiap bab ini insya Allah bisa buat materi antum. Jadi buat antum para pengajar, atau antum para ustadz, antum para kiai, atau mungkin para santri gitu kan, yang pengen dapat ilmu tambahan untuk menyampaikan ilmu baru ataupun pengen mendapatkan ilmu baru, maka buku ini sangat cocok. Ya, karena isinya apa? Ada 17 bab ya, seputar apa? Seputar motivasi menghafal Al-Qur'an. Nah, bagi teman-teman semua pengen bukunya, ya insya Allah bagi antum yang ikut kajian pada malam ini, ya khusus buat antum aja, ya akan mendapatkan diskon 10%, ya, terus mendapatkan 10.000 gratis, sekaligus mendapatkan spesial tanda tangan. Ya, jadi kalau antum mesennya malam ini ataupun besok, ya insya Allah mendapatkan diskon yang pertama, diskon 10%. Ya, jadi yang harga aslinya 86.000 menjadi 77.000 aja. Ya, terus antum pun akan mendapatkan ebook. Ya, ebook ini keren juga. Ebook berapa? Ada 10 langsung yang dikirim ke antum. Ya, kita mendapatkan spesial tanda tangan penulis. Ya, jadi walaupun Anda di Turki, tapi alhamdulillah sebelum Anda balik ke Turki, Anda kemarin sempat mentandatangani sekitar 300 buku lebih. Ya, jadi masih ada sekitar, enggak, sorry, ada 400 buku lebih. Jadi masih ada sekitar 100 buku yang Anda sudah tanda tangani, yang jika Antum beli sekarang, insya Allah Antum akan dapat, ya dapat diskonnya, dapat ebook gratisnya, dan Antum pun akan mendapatkan spesial tanda tangan penulis, ya insya Allah. Silakan, bagi teman-teman semua yang pengen bukunya, ya silakan langsung hubungi nomor admin ya, di 0895 4050 83169. Jelas ya, silakan bagi teman-teman semua pengen dapat diskon 10%, mendapatkan 10.000 gratis dan juga mendapatkan apa tadi? Mendapatkan tanda tangan ya. Silakan hubungi nomor admin ya di 0895 4050 83169. Silakan di ini ya, screenshot aja. Oke, kita lanjut ya ke materi kita. Oke, yang keempat. Kenapa kita merasakan yang namanya hilangnya hafalan? Karena penyakit hati yang sering kita tidak sadari. Ya, banyak orang yang afan ya, ketika menghafal, ketika dia sudah merasa sukses, di akhirnya apa? Dia ujub. Artinya apa? Dia bangga dengan dirinya sendiri. Saya menghafal karena saya berusaha. Saya menghafal karena saya sudah gini-gini, gitu kan. Jadi dia merasa apa? Merasa hebat.
Ingat teman-teman semua, Allah menyampaikan waman nasru illa min indillahil azizil hakim. Tidak ada kemenangan pun ya di sisi Allah Subhanahu wa taala selain apa? Selain bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah tidak ada kemenangan selain apa? Selain bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk apa? Proses menghafal Quran, proses murojaah, ya, proses dalam memahami Quran. Kita nggak bisa sampai titik ini bukan karena kita sendiri, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai antum merasa, wah, saya hebat, saya bisa hafal Quran, saya bisa terkenal dan sebagainya sampai ujub. Jangan sampai, naudzubillah. Yang kedua, ria. Ya, ada orang menghafal Quran, ya, tapi dia ini niatnya afan untuk dipuji, untuk disanjung. Ada gak? Coba, Anda pengen tanya dong di kolom komentar nih, jawab ya. Teman-teman pernah lihat gak? Ada orang yang hafal Quran, ya, tapi dia ini afwan ya, sengaja untuk dipuji. Pernah lihat gak? Coba, kalau pernah lihat komen. Ada, Ustadz, gitu kan? Pernah, boleh. Coba Anda pengen tahu nih, kira-kira Antum pernah lihat gak? Ada orang nih hafal Quran, ya dia mungkin hafalannya, dia lancar hafalannya, tapi dia apa? Tujuannya untuk dipuji, disanjung, pengen dapat yang lebih daripada yang lain dan sebagainya. Coba ada gak? Masya Allah banyak ya. Ada satu, Masya Allah Ustaz. Banyak ya. Jadi memang ada orang yang seperti ini. Dia memang bagus hafalannya, mungkin hafalannya, dia soleh banget. Tapi apa? Dia ria. Dia pengen dipuji oleh orang lain. Dia pengen disanjung oleh orang lain. Masya Allah Ustadz soleh banget. Masya Allah Ustadz luar biasa banget. Masya Allah Ustadz gini-gini banget dan sebagainya. Maka jangan sampai kita menjadi orang seperti ini. Kenapa? Karena kata Rasul, wal Qur'anu hujjatul laka aw alaik. Kata Rasul, Quran itu bisa menjadi syafaat bagimu atau menjadi azab bagimu. Bayangkan, Quran kata Rasul bisa menjadi syafaat bagi kita atau menjadi apa? Menjadi azab bagi kita. Menjadi syafaat ketika kita apa? Ketika kita bisa menjaga hati kita. Tapi kalau kita nggak bisa menjaga hati kita, justru kita mendapatkan azab. Jadi ada hadis yang Rasulullah sebutkan, ya. Rasulullah SAW menyampaikan bahwa pada hari kiamat kata Rasul, Allah Subhanahu wa taala akan turun kepada hambanya untuk menetapkan keputusan di antara mereka. Dan kata Rasul, salah satu orang yang paling pertama dipanggil adalah mereka para penuntut ilmu atau para penghafal Quran. Lalu kata Rasul, lalu para penghafal Quran ini Allah tanya, ya ditanya sama Allah, wahai para penghafal Quran, bukankah aku telah mengajarkan kepadamu apa yang telah aku turunkan kepada nabiku? Orang ini menjawab, benar ya Allah. Ya, maka Allah bertanya lagi, lantas apa yang telah kamu lakukan di dunia? Ya Allah. Orang ini menjawab, ya Allah, aku telah menghafal Quran, aku telah mempelajari Quran, aku telah disibukkan dengan Quran. Pagi, siang, malam aku disibukkan dengan Quran. Tapi apa kata Allah? Kadzabta. Kadzabta. Kamu berbohong kata Allah. Kamu dusta. Kamu menghafal Quran, kamu memurojaah Quran, kamu mempelajari Quran, atau kamu mengajarkan Al-Quran bukan karenaku, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena ingin disebut qari. Karena ingin disebut al-hafiz, ingin disebut ustadz, ingin disanjung-sanjung, ingin mendapatkan pujian. Dan itu semua sudah kamu dapatkan ketika kamu di dunia. Singkat hadis apa? Singkat hadis, orang-orang seperti ini dilemparkan pertama kali ke neraka. Bayangkan. Dia sudah menghafal Quran, dia sudah menuntut ilmu, dia sudah mengajarkan Al-Quran, dia disibukkan dengan Quran. Karena niatnya yang salah, bukan karena Allah, karena ingin disebut qari, ingin disebut ustaz, ingin dipuji-puji. Dan memang dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Singkat hadis, orang-orang ini dilemparkan pertama kali ke neraka jahanam. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka penting bagi kita untuk menjaga hati kita tetap ikhlas. Allah pun menyampaikan, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Apa kata Allah? Barang siapa yang dia ibadah dan tujuan untuk mendapatkan dunia dan juga perhiasannya. Jadi dia ibadah untuk mendapatkan harta, tahta, jodoh, pujian dan sebagainya. Apa kata Allah? Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Kata Allah, memang kami akan berikan kepada mereka apa yang mereka usahakan. Bahkan mereka di dunia, kata Allah apa? Tidak akan dirugikan. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah melanjutkan ayatnya. Apa kata Allah? Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka tidak mendapatkan apa-apa di akhirat kelak kecuali neraka jahanam. Wa habita ma sana'u fiha, dan sia-sia apa yang telah mereka usahakan. Wa batilum ma kanu ya'malun. Dan terhapuslah apa yang telah mereka usahakan. Bayangkan,
Kita sudah capek-capek menghafal Quran, capek-capek murojaah, tapi karena kita nggak menjaga hati kita, nggak menjaga niat kita, yang seharusnya kita mendapatkan keberkahan, yang seharusnya kita mendapatkan syafaat, justru kita mendapatkan azab. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Lalu yang ketiga, sombong. Ya, kita pun nggak jarang ya menemukan para penghafal Quran yang afan, yang merasa lebih hebat daripada orang lain. Saya sudah hafal Quran, saya sudah lancar, saya sudah berguru dengan banyak ustadz, dengan banyak masyayikh. Kamu apa gitu kan? Baik seperti itu, yang meremehkan orang lain. Ya, maka jangan sampai kita ujub, jangan sampai kita riya, jangan sampai kita sombong. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Pertanyaannya, Ustadz, bagaimana caranya atau bagaimana ikhtiarnya agar kita bisa menjaga hati? Yang pertama, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memperbanyak meminta nasihat, dan yang ketiga, ingat resiko dari hati yang tidak ikhlas. Saya ulang ya, tips agar bisa menjaga hati tapi ikhlas. Yang pertama, perbanyak istighfar. Kedua, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, perbanyak meminta nasihat kepada siapa? Kepada guru-guru, kepada orang tua, kepada siapapun itu. Dan ketiga, ingat resiko jika hati tidak ikhlas. Ya, ingat resikonya. Jadi kalau kita bayangkan, kalau kita nggak ikhlas, apa azabnya? Ya. Jadi Allah menyampaikan inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, semuanya itu hati nurani, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban yang di akhirat kelak. Jadi bayangkan kalau kita nggak ikhlas gimana dan sebagainya. Jelas ya? Semoga bisa dipahami. Terakhir yang kelima. Nah, yang terakhir yang kelima. Yang kelima adalah tidak ada guru yang membimbing. Ya. Jadi kalau antum misalnya afwan murojaah, ya, antum pengen melancarkan hafalan, tapi kalau antum nggak ada pengajarnya, kalau antum nggak ada gurunya, maka ya itu. Penyebabnya apa? Itu. Antum akan mendapatkan yang namanya hilangnya hafalan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ya. Jadi guru itu apa tugasnya? Sebagai motivator, sebagai motivasi. Kalau kita ada guru apa? Kalau kita ada guru, kita akan berikhtiar untuk murojaah, untuk mengingatkan hafalan. Kalau kita ada guru, kita akan berikhtiar untuk apa? Meminta nasihat. Ya. Jadi ada juga nih satu kalam ulama yang kalimat seperti ini. Kalimatnya malam yakul lahu syekh fa syaikhuhu syaitan. Kata beliau, barang siapa yang tidak ada gurunya, maka gurunya adalah syaitan. Jadi kalau antum nggak punya guru, ya walaupun antum misalnya sudah mungkin hafalannya, antum sudah luar biasa, tapi antum nggak punya pembimbing, antum nggak punya guru gitu kan, antum nggak punya murabi, nanti apa? Antum bakal mudah futur, mudah malas-malesan dan lain sebagainya. Ya, maka pastikan antum harus ada gurunya. Karena ada 3 resiko, ingat ya. Ada 3 resiko yang kita dapatkan kalau kita nggak ada guru. Yang pertama, bacaan kita banyak salahnya. Yang kedua, hafalan kita berantakan. Dan yang ketiga adalah kita mudah putus asa. Saya ulang ya, 3 resiko yang kita dapatkan kalau kita nggak punya guru. Yang pertama, bacaan kita berantakan. Jadi kalau kita nggak ada guru, nggak ada yang menggunakan kita. Yang kedua, hafalan kita berantakan atau hilang hafalannya. Karena nggak ada guru yang mengarahkan. Dan yang ketiga, kita mudah putus asa. Tadi ingat ya, tugas guru atau fungsi guru sebagai apa? Motivator, sebagai penasehat, sebagai pembimbing. Jadi ketika kita malas, ketika kita apa namanya enggan murojaah, maka ada yang namanya guru yang senantiasa memberikan nasihat. Pertanyaannya, Ustadz, ya, saya pengen menghafal tapi nggak ada gurunya. Ya, atau Ustadz, saya pengen murojaah tapi bingung tempatnya di mana. Atau Ustadz, saya pengen belajar tahsin tapi nggak ada gurunya. Atau ada juga gini, Ustadz, saya sibuk kuliah, nggak ada waktu. Ustadz, saya sibuk ngurus anak, nggak ada waktu. Ustadz, saya gini, 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 dan sebagainya. Ya, maka kami dari Khodimul Quran punya solusi buat antum. Apa solusinya? Kelas tahfidz online Khodimul Quran. Nah, jadi kami punya kelas online, namanya kelas online Khodimul Quran. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu ya, jadi kelas ini kelas yang kami dirikan dari tahun 2021. Bayangkan, tahun 2021 jadi udah 4 tahun kita dirikan. Ya, udah 4 tahun. Alhamdulillah sudah ribuan santri yang pernah belajar bersama kami secara online semuanya. Ya, dan untuk hari ini per hari ini ada sekitar 120 orang ya yang aktif belajar bersama kami. Ya, jadi bagi teman-teman semua yang pengen menghafal tapi bingung di mana tempat menghafalnya, yang pengen murojaah tapi bingung murojaah di mana, atau pengen tahsin tapi misalnya bingung tempatnya di mana, maka silakan daftarkan diri antum ke Khodimul Al-Quran. Ya, jadi ada 2 program yang unggulan ya. Ada program ziyadah.
Ya, jadi untuk ziyadah ini antum setorannya 3 kali dalam sepekan dan tidak ada minimal setorannya. Jadi antum misalnya yang lagi menghafal, antum cuma siap 1 halaman, silakan. Antum cuma siap 1 ayat, silakan. Berapa itu boleh, silakan. Ya, tujuan nanti ada murojaah berkalanya, ada ujian per juznya, ada juga kajian motivasi Al-Quran. Lalu untuk kelas murojaah, nah ini dikhususkan. Ini bagi orang-orang yang sudah mungkin punya hafalan, mungkin 5 juz, atau 10 juz, atau 30 juz. Ya, jadi setorannya berapa kali? 2 kali dalam sepekan. Dan ada minimalnya. Berapa minimalnya? Minimal 5 halaman. Maksimalnya tidak ada maksimalnya. Ya, nanti ada ujian per juz, ujian per 5 juz, dan juga ada kajian-kajian motivasi. Ya, apa keunggulan kelas kami? Keunggulannya adalah waktunya fleksibel. Jadi bagi antum yang mungkin sibuk kuliah, sibuk ngurus anak dan sebagainya, nggak usah masalah karena nanti untuk waktunya akan disesuaikan dengan gurunya masing-masing. Ya, disesuaikan dengan gurunya, disesuaikan dengan antumnya. Lalu insya Allah para pengajar pun berpengalaman. Lalu biaya terjangkau. Berapa biayanya ini? Cuman 125 ribu aja per bulannya. Ya, lalu ada kajian rutin motivasi ya per bulannya. Lalu juga kelas Ikhwan dan Akhwat terpisah. Nah, ini aku nggak usah khawatir ya. Jadi unik kayak gini. Sekarang ya ada sekitar 120 santri. Ya, 90%-nya itu akhwat. Jadi pengajar tuh ada 20 pengajarnya, sorry, 19 pengajarnya akhwat, sisanya ikhwan. Ya, jadi saking banyaknya akhwat ya, jadi pengajar kami pun banyak dari akhwat. Jadi nggak usah khawatir ya. Jadi untuk para ibu-ibu, untuk kakak-kakak yang perempuan nih ya, para akhwat-akhwat yang perempuan ya, nanti untuk pengajaran insya Allah perempuan juga. Yang ikhwan dengan ikhwan lagi, dengan ustadz lagi insya Allah. Nanti akan mendapatkan sertifikat ya ataupun mendapatkan komunitas ya dan juga insya Allah kelas kami ini mengutamakan yang namanya kualitas ya jadi kita tuh akan insya Allah mengutamakan kualitas kita nggak buru-buru dan menghafal jadi antum misalnya lagi menghafal antum gak lancar nggak apa-apa yang penting apa antum ikhtiarnya atau usahain dan sebagainya silakan ya yang pengen daftar silakan daftarkan diri antum kemana ke nomor admin ya di 08982247 881. Silakan yang mau tanya-tanya, yang mau daftar kelas tahfidz Khadimul Quran, ya. Silakan segera hubungi nomor kami di 0898 2247 881. Insya Allah untuk info lengkapnya pun akan kami share di grup insya Allah. Gitu ya. Silakan. Ya, barakallahu fikum. Terima kasih. Semoga kajian pada malam ini bisa bermanfaat buat antum ya. Mohon maaf apabila banyak kurangnya. Insya Allah setelah ini ada sesi tanya jawab insya Allah. Jadi bagi antum yang punya pertanyaan, yang punya keluh kesah dan sebagainya boleh ditanyakan insya Allah. Silakan tanyakan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ustadz Husnul Khuluq. Silakan Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Jazakumullah khairan kasiran. Ada Ustadz Asadullah. Ilmu yang mahal ya. Terima kasih kepada Ustadz Asad atas penyampaian materi hari ini. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kita lanjut ke sesi berikutnya yaitu Q&A. Teknisnya eh, mungkin di antara kawan-kawan peserta kajian hari ini mungkin bisa menyampaikan lewat eh, kolom Q&A di Zoom atau misalkan melalui chat, meeting chat atau melalui bertanya langsung kepada Ustadz Asad. Ustadz Asad Ustadz mungkin Husnul, maaf. berapa banyak kuota pertanyaan? Afwan Ustadz, sebelum kita lanjut ke pertanyaan, mungkin kita ini dulu ya, dokumentasi dulu ya, biar bisa Oh, gini. boleh. Kadang abis Q&A itu pada kabur nih, pada pergi. Jadi sebelum kita tanya jawab, mungkin kita ini dulu ya, kita dokumentasi dulu ya. Silakan teman-teman semua dibuka kameranya, silakan perlihatkan wajah-wajah soleh antum, wajah-wajah terbaik antum, wajah-wajah para hafidh-hafidhah, masya Allah. Silakan dibuka kameranya. Anda tunggu ya semenit, silakan dibuka dulu. Amin, Ya. amin, amin. Masya Allah. Silakan dibuka ya. Silakan Ini sambil kawan-kawan ngasih dibuka info ya. kameranya. Nah, silakan. Mungkin Dan ini yang pun nanti akhwat sambil mau ini ya, pakai kerudung dulu atau sambil gimana ngasih silakan info juga di grup. ditungguin ya. Kita menunggu antum semua.
Yang masih prepare silakan prepare dulu. Mau nyisir atau apa sebagainya silakan. Ini sih. Hah? Satu ini sih. Kita boleh. Oke, sudah semua? Kita sebentar ya. Sebentar. Bentar ya. Oke, sudah siap semua? Kita foto dari slide pertama dulu ya. Silakan diperlihatkan muka terbaiknya. Silakan. Siap. 1, 2, 3. Coba klik lagi sebentar ya. Kedua nih. Saya pertama kita ulangi ya sekali lagi ya. Saya pertama. Kita ulangi sekali lagi. Oke. Siap. 1, 2, 3. Oke, sekarang slide kedua ya. Ini yang hadir banyak nih. Masya Allah, luar biasa ya. 300 orang lebih nih. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Lanjut ya. Slide kedua. Silakan dibuka kameranya. Siap. 1, 2, 3. Oke, baik. Bentar ya. Slide ketiga sekarang. 1. Masya Allah, luar biasa. 1, 2, 3. Oke. Bentar ya. Ini apa ya? Oke, lagi ya slide berikutnya, slide 4. Ini biasanya nggak pernah sampai slide 4 nih kalau foto-foto. Tapi ini luar biasa nih, udah sampai slide 4. 1, 2, 3. Berikutnya lagi, slide kelima. Memang ada, oke. Oke, cukup ya. Oke, barakallahu fiik. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab, silakan. Dan yang pengen tanya jawab seputar apa namanya? Apa nih? Afwan sebentar. Bagi teman-teman semua pengen tanya jawab seputar tadi seputar buku boleh juga, seputar kelas tahfidz online juga boleh, silakan. Jadi apa aja ditanya boleh. Tapi yang berkaitan dengan tadi ya materi menghafal ataupun tentang buku ataupun tentang kelas yang tadi yang disampaikan. Dia silakan. Barakallahu fiik. Kan Ustaz Yusuf boleh dipilih aja. Sama Antum Assalamualaikum boleh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Belum. Semangat banget nih, luar biasa. Salah satu untuk kuota pertanyaan yang dibuka berapa banyak karena ini dari kolom chat pun banyak, dari yang raise hand pun juga Ya, banyak, bahkan yang mengisi kolom Q&A juga banyak. oke. Ini biasanya Ustaz ya, biasanya emang agak panjang. Kita tuh mungkin eh lebih ke waktu ya, bisa sampai 20 Ustaz biasanya. Jadi kita ada waktu sekitar 15 menit untuk menjawab, ya insya Allah. Jadi nanti sudah dapatnya aja ya. Jadi nanti pun kalau teman-teman semua yang misalnya Afwan nggak terjawab, boleh tanya di grup ya. Jadi grup pun nanti kita buka, nanti yang pengen tanya jawab silakan tanya di grup aja, gitu ya. Sekarang berarti sudah dapatnya aja, nggak apa. Silakan. Oke. Eh, Izinkan saya memilih karena ini yang raise hand ini berdasarkan yang raise hand pertama ya. Jadi yang pertama mungkin bisa langsung kepada Kak Yasir Hamid. Silakan bertanya langsung kepada Ustadz Asad. Oh ya, tambahan kawan-kawan mungkin nanti jika ada pertanyaan yang sama atau mungkin mau bertanya hal yang sama, mungkin nanti sudah terjawab, silakan nggak perlu ditanyakan kembali ya demi efisiensi waktu. Terima kasih. Silakan Kak Yasir Hamid, bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum fadilati Ustaz. Baik, uridu an asal saya Ustaz. Insyaallah عندي سؤالان. السؤال الأول كيف نختار طريقة حفظ القرآن جيدة حتى نستطيع أن نسرع في حفظ القرآن. هذا السؤال الأول. Yeah. أما السؤال الثاني نستطيع أن نرى واضحا أن كثير من طلاب العلم عندما حفظوا من القرآن الكريم ولا يعملون بحفظهم كذلك أيضا كثير من طلاب العلم لا يجعلون حفظهم بعمل الآخرة بل يجعلون حفظهم بعمل الدنيا مثلا يشارك في المسابقات القرآنية
ولا يجعلون نيتهم لله تعالى. وكيف رأيك عن هذا يا أستاذي؟ طيب يمكن هذان سؤالان مني. بارك الله فيكم يا فضيلة أستاذ. Oke, barakallahu fikum. Terima Jadi kasih teman-teman kepada semua yang Kak Yasir. Izin Ustaz Yusuf, mengulang mungkin Anda langsung pertanyaannya, jawab aja ya. kawan-kawan. Ustaz Yusuf, Anda Ya, langsung jawab aja ya. Biar dicepatkan, langsung jawab aja ya. oke, boleh. Langsung jawab, silakan. Oke, Mungkin diterjemahin oke, dulu, jadi teman-teman semua. karena mungkin ada beberapa yang belum Ya, semahir Ustadz Yasir saya bahasa Arabnya Yasir. mungkin. Ya, betul. Insyaallah ini Ustaz Yasir ya. Dia bertanya dengan bahasa Arab. Tadi yang pertama dia bertanya, ya. Tadi kata beliau, dia bertanya seputar bagaimana cara atau langkah-langkah terbaik untuk kita dimudahkan dalam proses menghafal ataupun pengen dicepatkan dalam proses menghafal. Begitu ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, tadi beliau menanyakan seputar banyak tulabul ilm atau penuntut ilmu pun para penghafal Quran yang dia ini tidak mengamalkan ilmunya itu. Dan apa pendapatmu? Kata beliau seperti itu. Jadi itu ya pertanyaannya ya. Jadi yang pertama tadi, bagaimana langkah-langkah atau cara-cara agar kita bisa menghafal Quran dengan mudah ataupun dengan cepat gitu ya Ustaz ya? Ustaz Yasir ya, betul? نعم Yang أستاذ pertama. صحيح. Oke, insyaallah barakallahu fiik. Oke, yang pertama ya. Yang pertama terkait bagaimana cara kita menghafal ya. Kalau buat Anda sendiri, yang pertama adalah tentukan Qurannya dulu. Tentukan mushafnya dulu. Jadi kalau nasihat dari guru-guru Ana ya, ketika kita menghafal Quran, pastikan gunakan satu mushaf yang tidak tergantikan. Maksudnya kita dari awal sampai akhir kita berikhtiar tidak mengganti Al-Qur'annya. Ya, jadi kita tidak mengganti Al-Qur'annya. Itu yang pertama. Jadi pastikan kita punya mushaf yang memang kita ikhtiarkan untuk kita bisa menghatam Quran dengan itu. Dan itu yang diamalkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Ustadz Yasir Afwan sebelumnya, ini pengen tips-tipsnya atau cara menghafalnya Ustadz. Berarti tips-tips atau caranya. الطرق يا أستاذ، الطرق. Oke, caranya ya. Ya, jadi kalau untuk menghafal yang saya amalkan, ya, saya pakai metode yang namanya metode lupakan. Apa namanya? Metode lupakan. Lupakan ini singkatan dari yang pertama, lihat, ucapkan, pahami, kalikan, nikmati. Coba ada yang boleh bantu tulis di kolom komentar. Lupakan, singkatan dari lihat, ucapkan, pahami, kalikan, nikmati. Yang pertama, lihat. Maksudnya apa? Kita melihat dengan fokus, kita meninggalkan hal-hal yang apa mengganggu kita. Ucapkan, kita mengucapkan dengan tartil, dengan yang apa namanya, dengan tajwid yang benar. Ya, pahami, kita berusaha memahaminya. Kalikan, maksudnya kita membaca berulang kali. Yang terakhir N, nikmati. Lupakan ya. Lihat, ucapkan, pahami, kalikan, nikmati. Jadi bagaimana proses menghafalnya? Yang pertama yang dilakukan adalah membaca dulu satu halaman full bahasa Arabnya, Qurannya. Satu halaman dulu. Ya, satu halaman kita baca, ya. Lalu yang kedua, kita membaca terjemahannya. Ya, kita pahami apa namanya maksud dari halaman itu. Misalnya ada halaman yang membahas misalnya tentang Nabi Musa. Kita pahami nih, oh ini ayatnya tentang ini dan sebagainya. Kita pahami itu ya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, baru kita mulai dengan menghafal per ayat. Kita menghafal misalnya ada ayat innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum dan seterusnya. Kita baca ayatnya, lalu kita baca artinya. Kita pahami, oh nih ayatnya tentang ini dan sebagainya. Kita ulang-ulang ayatnya sampai 3 sampai 4 kali. Kalau Anda pribadi 4 sampai 5 kali sudah hafal. Tapi ada beberapa orang yang mungkin harus 10 kali atau sampai mungkin 20 kali. Nah, kalau sudah hafal satu ayat itu, lanjut ayat berikutnya sampai seterusnya. Pokoknya kita dituntut untuk apa? Berusaha memahami. Minimal apa? Memahami gambaran besar dari ayat itu. Gitu ya. Jadi kita nggak harus benar-benar paham banget nih. Misalnya kayak sampai detail hurufnya, detail apa, detail perkataannya nggak usah. Tapi minimal apa? Kita paham dengan ayat itu. Ya, dan juga kita dituntut apa? Dituntut untuk bisa menikmati prosesnya. Ya, kita harus menikmati karena kita menghafal itu proses yang sangat luar biasa. Kita harus menikmatinya, ya, nikmati ayatnya, nikmati prosesnya. Ya, jadi jangan sampai kita afwan ya, kita berusaha menghafal tapi nggak nikmat. Maka nikmatilah gitu ya. Jadi gitu ya, lupakan, lihat, ucapkan, pahami, kalikan, nikmati itu ya. Itu metode yang digunakan dari guru Ana ya, yang dijelaskan. Lalu tadi yang kedua, tentang pendapat Ana. Ada penuntut ilmu yang dia sudah menuntut ilmu, dia sudah menghafal Quran, tapi dia tidak mengamalkan ya. Maka yang Ana lakukan apa? Cukup mendoakannya. Jadi kalau kita nggak punya
kekuatan untuk bisa memberikan arahan kepada beliau, itu kan karena mungkin dia lebih lebih tinggi ilmunya, ya misalnya gitu kan. Maka cukup dengan apa? Dengan mendoakannya. Ya. Atau yang kedua, kita lewat gurunya, kita sampaikan kepada gurunya, Ustadz, ya, murid antum, santri antum gini gini gini. Dia pintar, dia soleh, tapi sayangnya dia misalnya pacaran misalnya gitu kan. Jadi kita minta bantuan kepada gurunya. Itu yang lakukan. Jadi kita merasa nggak punya kekuatan, nggak punya apa namanya, nggak punya ya kekuatan untuk menyampaikan nasihat langsung kepadanya. Maka yang pertama tadi apa? Kita langsung mendoakannya, pasti yang terbaik ya. Yang kedua, kita meminta bantuan kepada gurunya atau mungkin kepada teman dekatnya. Tapi kalau Anda pribadi kepada gurunya, karena dia kalau kepada gurunya lebih lebih hormat, lebih mendengarkan timbang kepada teman-temannya. Gitu ya, Ustaz Yasir ya. Semoga terjawab. Nah, Ustaz, Barakallahu fi. wa iyyakum Ustaz. Oke, Ustadz Yasir, mungkin udah bisa diturunkan ya tangannya biar nggak di pojok terus itu. Raisennya silakan diturunkan. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin kita buka ke kolom Q&A. Silakan kawan-kawan, ada kolom Q&A di aplikasi Zoom. Kita masuk ke pertanyaan pertama, ditanyakan oleh Kak Fatiha. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, kalau semisal kita sudah berusaha untuk tidak bermaksiat dengan berdoa, tetapi hawa nafsu masih saja menyuruh untuk bermaksiat, lalu bagaimana cara kita untuk tidak berbuat maksiat? Mungkin silakan dijawab Ustadz Asad. Oke. Sebenarnya ini sudah terjawab tadi ya di apa namanya? Di pembahasan kita sebelumnya ya. Jadi kalau kita pengen benar-benar meninggal maksiat, tadi yang pertama apa? Yang pertama pastikan diri kita memperbanyak atau memperbaiki sholat kita. Itu yang paling pertama. Jadi kalau kita pengen benar-benar meninggalkan maksiat, maka yang paling pertama, yang paling sederhana, kita perbaiki sholat kita. Lalu yang kedua tadi apa? Kita memperbanyak doa. Tadi doanya sudah ajarkan ya. Allahumma ahrimni ladzata ma'siyatik warzuqni ladzata ta'atik, ya Allah, haramkanlah aku kelezatan bermaksiat kepadamu dan berikanlah kepadaku kelezatan taat padamu. Itu kata doanya Imam Mutawalli Asy'arawi ya. Dan juga yang ketiga adalah kita jangan sampai memanjakan hawa nafsu kita. Misalnya gini, kita tahu kita ini misalnya afwan ya, nafsu kita misalnya sering tidak terjaga, kita sering bermaksiat ya, tapi kita sering memanjakannya, kita nggak pernah melawannya ya. Maka apa penyebabnya, apa resikonya? Resikonya itu kita akan mudah terjerumus ke dalam kemaksiatan, kita akan terbawa nafsu kita. Maka apa? Jangan memanjakan hawa nafsu. Nah, ini ada kalimat yang indah nih ya dari Imam Al-Bushiri dalam Qasidah Budahnya. Ya, Anda bacakan ya. Nih, bisa dilihat kan di subscribe ya. Beliau mengatakan, jangan kau tundukkan nafsumu dengan maksiat, karena makanan justru memperkuat serakus pelahap. Nafsu bagaikan bayi, bila kau biarkan akan tetap menyusuh. Namun bila kau sapih, maka bayi akan berhenti sendiri. Maka kendalikanlah nafsumu, jangan biarkan ia berkuasa. Jikalau berkuasa, ia akan membunuhmu dan membuatmu tercela. Dan gembalakanlah nafsu, karena dalam amal nafsu bagaikan hewan ternak. Jika nafsu merasa nyaman dalam kebaikan, maka tetap jaga dan jangan engkau lengah. Lihat yang digarisbawahi, ya. Nafsu bagaikan bayi. Bila kau biarkan akan tetap menyusu, namun bila kau sapih, maka bayi akan berhenti sendiri. Maka kendalikan nafsumu, jangan biarkan ia berkuasa. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat bayi, ya, bayi itu kan ketika 2 tahun disapih ya, ya. Kalau bayinya itu nggak disapih, ya dia akan terus menyusu gitu kan. Tapi kalau disapih, ya, maka bayi itu akan apa? Akan berhenti sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya nafsu pun ya atau maksiat pun harus kita apa? Kita lawan, jangan dimanjakan, jangan dibiarkan. Ya, selain kita berikhtiar berdoa, kita berikhtiar memperbaiki sholat, ya, maka ikhtiar kita pun yang ketiga adalah jangan pernah manjakan. Misalnya kita tahu, nih kita nggak boleh, misalnya nggak boleh gibah, ya, maka ya ikhtiar kita apa? Jangan ikuti, jangan gabung circle-circle yang suka gibah. Ya, misalnya contoh lain misalnya. Kita tahu misalnya di lingkungan ini atau di sekolah ini misalnya ada lingkungan yang emang misalnya afwan merokok misalnya dalam kutip ya itu yang mengharamkan ya, maka kita nggak masuk dalam itu karena khawatir terbawa dan juga sebagainya
Jadi gitu ya. Jadi jangan pernah dimanjakan. Semoga terjawab. Barakallahu fiik. Silakan ada mau bertanya lagi? Oke, itu pertanyaan dari Kak Fatihah ya. Kita eh, karena karena tadi udah apa dari bertanya langsung, kemudian dari kolom Q&A. Sekarang kita masuk dari kolom chat. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah saya foto ya. Ustaz Yusnul, ini kayak kita panjangkan aja ya sampai tanggung ya sampai 21.30 ya biar bisa membantu Satu menjawab tiga lah. puluh. Oke. Ini ada Ya, pertanyaan dari Kak Nabila Maki. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana cara mengkondisikan hati agar tetap ikhlas dalam menghafal Al-Quran atau murojaah ketika ada pujian, Masya Allah ya kamu rajin banget, pantasan hafalanmu mungkin ya, ya kan sering murojaah gitu. Jadi ya bagaimana cara mengkondisikan hati apabila datang pujian-pujian? Silakan oke. dijawab Ustaz Asad. Jawabannya mudah. Ya, kita memperbanyak istighfar dan memperbaik doa. Itu aja. Simpel aja ya jawabannya ya, biar cepat. Kita memperbanyak doa dan juga memperbaik istighfar. Itu aja. Jadi kalau kita dipuji, disanjung, ya atau dituakan ataupun apa gitulah, maka udah itu aja istighfar dan juga memperbaiki doa. Kita meminta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Barakallahu fiik. Lanjut, boleh? Saya lanjut, silakan untuk bertanya langsung mungkin yang raise hand, silakan Kak Muhammad Ibn Rifa'ah, silakan untuk open mic. Halo, suaranya nggak ada Kak, jadi eh, mungkin belum connect audio. Sat-sat terdengar suaranya? Diana enggak juga. Eh, Gimana? Pertanyaannya mungkin bisa Kalau gitu, diketik di di, aja untuk ke Muhammad Abnai atau Ibna ini. Itu saya di kolom komentar ya. Nanti kita bacakan insya Allah. ya. Itu aja Oke. mungkin solusinya. Mungkin lanjut ke Lanjut. Ustadz Rehan Putra, silakan. Oke, Bismillah. Sebelumnya apakah terdengar? Ya jelas. Gini, Sat, apa Nana bakal sedikit cerita. Ana tuh alhamdulillah bukan bermaksud ria di sini, tapi alhamdulillah Ana punya ziyadah sampai sekarang 16 juz. Cuman tantangan utamanya adalah Ana susah untuk menghafal gitu. Dari awal kan mungkin cepat ya. Cuman untuk kesini akhirnya makin diuji sama Allah tuh makin sini makin ditekan terus. Jadi hafalan tuh kurang cepat gitu, istilahnya kurang nerap gitu. Nah, yang Ana ingin tanyakan adalah gimana caranya biar bisa konsisten menghafal dengan baik, sedangkan hafalan tuh semakin banyak gitu. Apalagi dengan tuntutan sekolah yang menuntut anak untuk bisa lebih gitu, untuk bisa lebih ataupun dengan kondisi lingkungan teman-teman yang sama-sama bersaing gitu, apalagi kan anak di pondok pesantren gitu. Ya paling itu aja. Syukran. Oke. Oke, yang pertama, antum pastikan punya teman yang menjadi apa? Menjadi teman dekat, teman yang baik ya. Karena kata Rasul, almar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Kata Rasul, agama seseorang itu tergantung pada teman dekatnya. Maka perhatikan dengan siapa kalian berteman. Allah pernah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asadiqin. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamailah orang yang jujur, atau orang yang benar. Jadi hadis tadi juga tadi menjelaskan kepada kita apa? Pentingnya seorang teman yang baik. Jadi kalau kita punya circle yang baik, maka kita pun akan menjadi baik. Ya, kalau kita punya teman-teman yang semangat, maka kita pun akan semangat. Tapi kalau kita misalnya afwan, kita nggak punya circle yang baik, nggak punya teman yang baik, justru kita pun ya itu akan terbawa juga itu khawatirnya. Itu yang pertama. Yang kedua, agar lebih terjaga semangatnya, agar lebih terjaga dalam hafalannya, antum buat target dulu. Buat target yang jelas, ya. Target harian, target pekanan, target bulanan. Itu yang dibuat dulu ketika menghafal.
Jadi punya target harian misalnya, saya harus menghafal satu harinya misalnya satu halaman dan murojaah 2 juz misalnya seperti itu. Jadi buat target yang detail, target harian, target pekanan, target bulan atau mungkin target tahunan kalau bisa. Jadi buat target sedetail mungkin. Yang ketiga, buat jadwal sedetail mungkin. Jadi kan antum udah punya teman yang baik, punya jadwal, punya target yang jelas juga. Nah, yang ketiga nih, antum punya apa? Punya jadwal yang tertata, yang detail juga. Misalnya gini, antum bangun tidur mau apa? Mau rojaah misalnya. Ba'da subuh mau apa? Menghafal misalnya. Nanti ketika pagi sampai siang, misalnya di kelas belajar. Sore misalnya apa? Mau rojaah lagi dan sebagainya. Jadi antum buat jadwal yang jelas. Yang keempat, yang terakhir, tentu minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Tadi poin pertama, cari teman yang baik, buat target yang jelas, buat jadwal yang jelas dan juga minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga terjawab. Barakallahu fi. Jelas ya, Ya, Mas baik Rehan? Ustaz. Syukran, Ustaz. Fan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya dan jawabannya dari Ustadz Asad. Lanjut ke kolom Q&A. Ini ada pertanyaan dari Kak Dita Sari. Tadi mungkin pertanyaan ini udah masuk di pembahasan materi ya. Pertanyaannya apa? Sebenarnya apa hubungan maksiat dan hilangnya hafalan? Apakah ada penjelasan di Al-Quran atau ilmiah tentang hubungan maksiat dengan kita yang tidak ingat hafalan kita gitu? Mungkin dijawab Oke, secara singkat aja karena sudah masuk materi tadi. Ustaz Asad, silakan. oke. Ada pengen bukan satu ayat. Ayatnya apa? Allah menyampaikan nasullaha fanasiyahum. Allah menyampaikan mereka melupakan Allah, maka Allah pun melupakan mereka. Jadi orang-orang yang bermaksiat itu orang yang melupakan Allah. Dia tidak mengingat Allah. Dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun mungkin kecil. Maka apa? Fanasihum. Maka Allah pun melupakan mereka. Dan ketika Allah melupakan kita, Allah jauhkan diri kita dari apa? Dari kebaikan, dari yang namanya murojaah misalnya gitu ya. Jadi ini ayat yang sebenarnya nampar banget dan di sini pun Anda jelaskan di buku ini ya. Ada ayat nasullaha fanasihum. Mereka melupakan Allah dengan bermaksiat, dia nggak murojaah dan sebagainya, ya. Fanasihum, maka Allah pun melupakan mereka. Dengan apa? Yaitu tidak dibimbing dalam kebaikan dan juga sebagainya. Wallahu a'lam bishawab, semoga terjawab. Jelas ya? Oke, syukron, Ustaz Asad. Tadi untuk Kak Muhammad Ibn Arifah gimana? Mau bertanya langsung atau ketik di kolom chat? Di kolom chat sudah diketik. Um, Sambil nunggu nyari ya. Mungkin lanjut lagi berikutnya ya. Oke. Boleh ke Umi Baitur Rahmah, silakan. Silakan ke Umi Baitur Rahmah, boleh langsung bertanya. Oke, nggak ada suaranya. Lanjut lagi. Ustadz Arman, silakan. Eh, jangan panggil Ustadz aja Ustadz. Biasa Oh aja. iya, apa yang kita? Mas Arman. Ya, Oke, boleh. Mas Arman silahkan. Ini kan orang yang bermaksiat itu Allah pasti cabut fokusnya, Allah pasti cabut nikmatnya dalam menghafalkan Ya. Al-Quran. Tapi dikala ketika orang itu bertaubat sungguh-sungguh, nah apakah yang Allah cabut itu akan dikembalikan lagi? Oke, itu aja. Ada lagi? Cukup ya. Allah SWT berfirman, ada ayat yang bagus banget nih di surat Al-Maidah. Allah berfirman, "Faman taba min ba'di dhulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu 'alaihi. Innallaha ghafurur rahim." Apa kata Allah? Ya, barang siapa yang bertobat setelah maksiatnya, ya, dan dia memperbaiki dirinya, ya, maka Allah akan menerima taubatnya karena Allah Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Jadi kalau kita misalnya dulu pernah bermaksiat, ya, dan mungkin dicabut nikmatnya hafalan, nikmatnya menghafal, nikmatnya murojaah, ya. Tapi kita bertobat kepada Allah taubat nasuha, ya, dan juga kita senantiasa memperbaiki diri kita, ya, maka kita pun akan diberikan yang namanya pengampunan. Dan insya Allah, Allah pun akan berikan yang namanya kenikmatan itu kembali, insya Allah.
Jadi kalau kita mungkin dulu pernah bermaksiat, udah kita nggak pernah apa ya, nggak usah ragu untuk bertaubat. Jadi ada juga ayat yang bagus banget nih, ayatnya surat Hud ya. Innal hasanati yudhibna sayiat. Allah menyampaikan sesungguhnya setiap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan menghapuskan keburukan. Nah, jadi ketika kita melakukan kebaikan, termasuk menghafal Quran, ya semakin banyak kita menghafal, semakin kita memperbanyak murojaah misalnya, maka semakin banyak pula dosa-dosa kita yang diampuni. Nah, maka ketika dosa diampuni, insya Allah hati kita bersih, ya tubuh kita bersih, jiwa kita bersih, dan akhirnya apa? Allah akan berikan kenikmatan menghafal itu kembali, insya Allah. Itu ya, semoga terjawab. Barakallah fiik. Lanjut, saat Usman udah ketemu belum? Pertanyaannya tadi Belum nih kebetulan. Tapi mungkin belum. kita lanjut ke saat Muhammad Ibna apa nulis di ini kali ya di kolom Q&A. Sebentar. Apa Ustaz izin bertanya boleh? Tadi Boleh, silakan. Silakan, Ya, boleh, silakan. silakan Kak. Silakan, silakan, Silakan. silakan. jika kita punya target hafalan, kita dalam sebulan ini harus punya menambah hafalan atau murojaah. Tapi sedangkan target itu kita tidak melakukannya, kita ternyata tidak istiqomah, dan apa kita berdosa, Ustadz Afan? Oke, insya Allah kalau sudah ada niat, ya sudah ada ikhtiar, insya Allah nggak berdosa. Yang penting perbaiki lagi semangatnya, perbaiki lagi niatnya, insya Allah. Justru kalau kita berikhtiar terus, insya Allah Allah berkahi kita, insya Allah. Oke, ada lagi nih, ada waktu 3 menit lagi ya, sebelum kita tutup, biar nggak kemalaman. Oke, mungkin ke Q&A Ustaz Asad. Ini Boleh. ada pertanyaan dari Kak Muzaffar. Kak izin bertanya bagaimana nih supaya kita bisa konsisten dalam merojaah walau dalam kesibukan yang padat. Silakan Ustaz Asad. Sebenarnya kayak tadi ya pertanyaannya, mirip-mirip sebenarnya. Tadi kalau Iya kita sih, lagi sibuk, mirip-mirip. lagi padatnya, jadi itu ya, Anda lagi aja. Tapi singkat ya. Tadi kalau kita misalnya lagi sibuk banget, lagi padat banget, ada 4 yang kita lakukan. Yang pertama, cari teman yang baik. Yang kedua, buat target yang jelas. Yang ketiga, buat jadwal yang jelas. Yang keempat, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas ya? Barakallahu fiik. Yuk, 2 menit lagi, silakan. Oke, baik. Mungkin langsung kepada Kak Yunus Kholis. Silakan bertanya langsung kepada Ustaz Asad. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengar? Ya, terdengar, jelas. Bismillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad amma ba'du. Apa Ustaz mohon izin bertanya, dalam memurojaah mungkin beberapa orang ada punya metodenya sendiri-sendiri ya Ustaz. Jadi saya mohon bantuan dari Ustaz. Mungkin metode murojaah dari Ustaz itu seperti apa? Mungkin Ustaz punya saran-saran murojaah yang optimal, yang mungkin bisa menguatkan hafalan kita biar lebih maksimal, Ustaz. Oke. Sekian, Ustaz. Jadi di buku aneh ya, di buku judulnya buku Murojaah Kurza Ziyadah, Anda menjelaskan tentang beberapa metode murojaah yang pernah Anda lakukan. Yang pertama, murojaah bin nazar. Jadi benar-benar melihat Al-Quran. Fungsinya apa? Untuk membayangkan posisi ayat-ayat atau letak-letak kalimatnya gitu kan. Itu yang pertama, bin nazar. Jadi benar-benar kita melihat Al-Quran gitu kan. Tapi ini yang jangan terlalu sering, karena kalau kita terlalu sering melihat dengan langsung ya, nanti akan manja hafalannya. Jadi yang kedua ini yang harus kita maksimalkan. Kita harus murojaah bil ghaib. Ya, jadi kita berikhtiar murojaah tanpa melihat ya. Dan tanpa melihat itu pun dibagi. Ya, ada yang ketika murojaah mandiri ya, maksudnya kita misalnya lagi kosong nih, misalnya siang-siang atau sore-sore kita kosong, kita murojaah bil ghaib tanpa melihat sendiri, tanpa melihat sedikit pun. Yang kedua, murojaah bil ghaib yang distorkan kepada guru kita. Yang ketiga, murojaah bil ghaib ketika sholat. Ini yang paling menguatkan. Antum bangun malam, bangun jam 3, bangun jam 4, baca hafalan antum murojaah. Kita amalkan apa yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Ya, Nabi Muhammad itu ya 1 rakaat itu bisa sampai 4 juz, bisa 5 juz, luar biasanya gitu kan, luar biasa gitu. Jadi kalau kita mungkin nggak bisa seperti beliau, ya mungkin bacalah 5 halaman, 10 halaman per malamnya gitu kan. Ane jamin pasti lebih menguatkan hafalan kita.
Jadi gitu ya, metodenya bisa dengan murojaah bil ghaibnya tadi ada jadi 3 ya. Yang sendiri ya, lalu ketika distorkan kepada guru kita, dan juga yang ketiga ketika sholat, atau Anda bilangnya murojaah distorkan kepada Allah. Jadi kita bayangkan, kita tuh murojaah ketika sholat itu kita bayangkan itu kita murojaah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, jadi jelas ya. Atau ada juga nih metode yang ketiga, murojaah bil kitabah. Ini yang Anda gunakan ketika di pondok, di rumah tahfidz, di Markas Quran Utrujah Jakarta. Jadi dia pernah 2 bulan di sana. Ana belajar dengan guru, dengan syekh dari Palestina, namanya Syekh Mator. Hafizahullah Ta'ala. Beliau sekarang lagi di penjara ya. Insya Allah kita doakan beliau ya. Semoga Allah menjaga beliau. Udah setahun lebih beliau di penjara Israel. Semoga Allah jaga beliau. Jadi beliau pernah mengajarkan kepada kami ya metode bil kitabah. Dengan apa? Jadi gini, kita misalnya pengen melancarkan satu halaman misalnya. Kita pastikan satu halaman itu benar-benar lancar. Setelah lancar, sudah mungkin ya kita lanjut kemana? Kita lanjut ke nulisnya. Jadi bil kitabah. Jadi kita menulis. Jadi setelah kita benar-benar lancarkan hafalan, kita menulis tapi jangan sampai melihat. Itu nih ketika di pondok itu ya, di rumah tahfidz itu ya, selama bulan Anda nulis 19 juz. Jadi sayangnya nih niatnya pengen hatamin Quran di situ, pengen lancarkan hafalan di situ, tapi kalau Allah karena Anda keterima di Turki, Anda keluar dari situ, Anda lanjut ke Turki. Nah di pondok itu Anda bilang tadi, yang pertama lancarkan dulu, misalnya kita pengen lancar berapa halaman, misalnya 1 halaman atau 2 halaman, pastikan halaman itu, yang 2 halaman itu pastikan benar-benar lancar. Setelah lancar, kita tulis di buku, ya buku khusus, itu buku kita nulis tanpa melihat Quran. Nah setelah itu setelah kita lancar, kita storekan hafalan kita, sekaligus storekan tulisan kita kepada guru kita. Dan itu yang saya lakukan selama 2 bulan di Uturja itu, Masya Allah. Dan itu ada jamin itu lebih menguatkan hafalan, luar biasa. Memang capek banget. Kita nulis nih, itu dulu nulis 1 halaman aja bisa sejam setengah awalnya. Tapi kalau udah biasa, yang nulis jam setengah jadi sejam, lalu jadi setengah jam, jadi 20 menit, dan sebagainya gitu ya. Jadi gitu aja ya, semoga bisa dipraktekkan untuk murojaahnya. Itu barakallahu fiik, semoga terjawab. Ini waktunya udah cukup ya, Ustaz ya? Udah lewat nih. Oke, berarti kita akhiri sesi tanya jawab. Mohon maaf kepada peserta yang pertanyaannya belum terjawab, baik itu di kolom chat maupun yang raise hand atau yang dari kolom Q&A. Mohon maaf sebelumnya. Mungkin setelah ini silahkan ditanyakan di grup yang kita mungkin udah masuk semua ya, grup webinar ini. Silakan, mungkin nanti akan direspon oleh Ustaz Hasan. Baik, karena sudah selesai sesi Q&A, sesi dokumentasi juga sudah selesai, maka dengan ini berakhir sudah kajian online pada hari ini. Maka kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada kawan-kawan yang belum masuk grup. Mungkin bisa dibagikan linknya di kolom chat mungkin. Kalau grup ini aja ya. Karena sudah gimana? Silakan satu-satu. Kalau misalnya ada teman-teman semua belum masuk grup, itu ada di story aneh ya di Instagram. Itu ada sudah posting link grupnya. Jadi kalaupun belum masuk bisa lewat situ aja. Iya. Syukran Ustaz. Afwan, barakallahu fiik. Sudah doa. Syukran Ustaz ala ilmak wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnul Huluk, saya izin pamit sebagai MC pada materi kajian hari ini. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita bermuamalah, menghafal murojaah ataupun mentadabbur Al-Quran pagi, siang, sore, malam tanpa jenuh, tanpa futur, yang mana insya Allah bisa mengarahkan kita atau memberikan ganjaran yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kawan-kawan semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, syukran, Lev, teman-teman semua, terima kasih. Jazakallah khair. izin live.